Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggal pula penyandang HP. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Ini cantik tu tak bisa, boleh. Sini lo dah dapat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan kita semua yang hadir pada saat yang mulia ini, juga keluarga di rumah ini yang insya Allah akan berangkat melaksanakan umrah. Ikut bapak tu ya? Ikut, alhamdulillah. Sama bapak keluarga ikut ya? Berdua jom ibu? Yang insya Allah akan berangkat umrah. Semoga dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian daripada ibadah umrah tersebut, baik rukunnya pun sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya jangan lupa dapat kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya buka-buka sedikit catatan-catatan buku-buku. Ya, kalau orang naik haji saya masih hoji, ya kan? Kalau orang sudah umroh awak masih moh. Jadi menyampaikan sesuatu tak mesti pengalaman kan begitu. Kamu itu kalau disuruh awak tausiah nikah, awak belum nikah, tak ada salahnya kan begitu. Ya, tidak menjadi halangan itu. Karena ini yang disampaikannya adalah ilmu. Ilmu itu tak mesti kita dapatkan. Ya, maka sedikit saya buat catatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi ibunda kami beserta bapak anda kami yang akan berangkat umrah, juga bagi kita yang belum. Semoga Allah panggil ruh kita, panggil hati kita, panggil jasad kita untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah ke tanah suci. Amin. Ya, amin kalau Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang tentunya ingin kami sampaikan, yang namanya kita berangkat haji dan umroh ini menurut para ulama ada disebabkan 3 hal. Maka yang pertama kata para ulama, ya, disampaikan juga oleh guru saya dulu. Yang pertama katanya ada faktor nisab, kena nisab. Apa itu nisab? Yaitu dari uang sendiri, hasil usaha sendiri. Saya yakin dan percaya ibu kita ini, bunda kami ini, Bu Karyati beserta bapak anda kami, Pak Sutikno ini berangkat kena hasil usaha sendiri, hasil jerih payah keringat sendiri, kan begitu. Dan ini memang bagus, karena haji dan umrah itu manis tato'a ilaihi sabila. Berangkat itu yang sanggup apa? Sanggup materi, sanggup fisik. Tak bisa kita sanggup saja secara materi tapi tak sanggup fisik, ya kan? Banyak duit awak, segalanya upahkan, tak ada gunanya, kan begitu. Maka dia manis tato'a di situ. Ahli tafsir mengatakan sanggup duit, sanggup fisik, sanggup materi, sanggup imateri. Ya, sanggup pun kuat. Ustaz nak berangkat umrah, berangkat kuat fisik punya, ada duit tak ada, tak juga, tak bisa juga, ya kan? Aku sekarang kuat ini Bu, 45 tahun, masih kuat-kuat lagi kan, tapi nak berangkat tak ada duit lagi itu. Sama dengan juga, jadi sempurna dia. Manis tato'a di situ adalah sempurna, cukup materi, ya kan, dan juga sanggup untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena haji dan umrah ini Bu ibadah fisik. Ibadah fisik. Saya dengar semalam ada ceramah yang dibutuhkan total berjalan kaki pun lebih kurang, kalau tak salah saya 50 km begitulah, lebih kurang. Itu pul itu. Kenapa? Dari hotel Karangkamoka berjalan PP pulang, kemudian nak melaksanakan tawaf lagi berjalan kaki. Tak bisa pula naik kereta. Kalau naik kereta sodap. Kalau bisa pula tawaf di Kaabah tu naik kereta sodap pula. Aku naik unta. Apa lagi? Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Ya. Kemudian wukuf lagi di Arafah. Semua fisik lah.
Maka yang hendak dijaga fisik. Hendak yang berangkat umroh jaga fisik. Jangan begadang, jangan banyak pikiran. Keyakinan dan percaya, fokus beribadah. Amanahkan sama keluarga, sama Allah, titipkan keluarga, anak dan cucu. InsyaAllah fokus. Jangan dipikirkan. Kalau dah umrah kita besok berangkat, fokus ibunda kami. Ya itu tadi. Yang kedua, karena nasab. Ada ini bu, orang yang berangkat haji dan umrah ni pakai keturunan. Kena atoknya dulu ke atas 7 turunan. Ya, 6 turunan lah. Dia turun ke 7. Tapi turun ke 8 tak tahu itu. Ya, aneh begitu. Kaya 7 turunan kata kan. Kau kenapa tak kaya? Aku turunan ke 8 Ustaz. Kita bayalah pula 7 turunan pula. Dah habislah stok hak tu. Ya kan? Karena keturunan. Atoknya dulu haji, neneknya dulu hajjah, unyangnya dulu haji, ayahnya haji, dapat mertua haji, hajjah. Itu secara tak langsung dapat aroma-aroma haji itu. Ya kan? Jadi faktor keturunan juga, nasab namanya, keturunan haji. Siapa yang hendak ke calon kau ni? Oh, anak haji ni. Oh, apa anaknya haji ni yo? Iya, kalau tak salah aku ayahnya tu peduli haji. Ya kan? Jirannya saja nang haji itu masih kata. Ya, faktor nasab. Ini perlu juga nih. Ini penentu juga nih. Yang ketiga, faktor nasib. Entah inilah kami nanti besok. Nasib tapi nasib kan? Macam kami lah ustaz-ustaz ni. Dibahangkatkan wali kota, dibahangkatkan lembaga, punya terapel awak jadi apa nama sini, jadi channel awak di sini. Ya kan? Dapat awak 20 jamaah, dapat awak bonus 1. Dapat 30 jamaah, bahangkat orang rumah awak. Mengapa? Itu sah. Kan masalah usaha. Inilah sekarang yang dilaksanakan Ustaz. Ustaz tidak. Saya banyak mengajak saya masuk terapel, Bu. Ya, banyak terapel Ira, terapel Sahara, terapel Audia. Saya kalau terapel lah mengajak. Tapi tak mengapa belum ada goaat. Ini semalam jumpa lagi sama Ustaz Alpi PT Sahara ya salah saya. Sahara, Ustaz kumpul pun mengajak. Dia belum ada keinginan. Ini sekarang ustaz-ustaz banyak udah umroh disebabkan mereka jadi salah satu termasuk anggota travel. Kalau dulu tak ada dulu kesempatan gini, mata-mata tok duit. Ya kan? Paling nasab sekarang sudah berubah jadi 3 nasib. Itulah tadi dibahangkatkan wali kota, awak mengelola travel umroh, awak jadi apa di sini, jadi apa namanya sini namanya. Bagian perwakilan. Ada jamaah kita rekrut 10, itu dah jatah 1, Bu. Ada yang 27,5 juta, ada yang 29, ya kan? Fotonya dokat Ustaz, dokat dari Masjidil Haram, dokat. Semacamlah mereka, tak ada salahnya. Mereka mengajak macam mana supaya jamaah ini masuk, ya kan? Jadi diberangkatkan, terutama haji kan, diberangkatkan ada namanya TPHD. TPHD itu diberangkatkan oleh pemerintah. Ya, tapi hati-hati perkara nasib ni dibahangkatkan, hati-hati. Kalau dibahangkatkan pemerintah, tanda-tanda gitu. Pemerintah ini bercampur duitnya. Ada duit pajak kambing, pajak lembu, pajak B2, masuk itu, Bu. Ada hasil masuk lagi dari apa namanya izin kode tua, izin segala macam lah, izin hiburan malam. Makanya ada guru saya Malim Sahlan itu pernah bukan. Dia tahu nak diberangkatkan wali kota dulu, tak mau dia. Karena katanya itu yang diberangkatkan wali kota itu duit APBD. APBD itu berkumpul bukan nang halal saja, bisa saja nang haram. Ada juga yang istiqomah, ada juga tidak. Ya kan? Dipujuk sekali Malim. Pangkat Malim Ustaz Malim. Tidaklah. Ya kan? Pangkat Malim, jadilah kalau kamu paksa. Tiga-tiga itu kalau Malim Sahlan istiqomah dia. Dia memang katanya kalau bisa keberangkatan awak haji pertama biaya sendiri. Kalau kedua nanti barulah. Kalau yang dibahangkatkan orang, kalau yang diberangkatkan pemerintah, silakanlah. Kalau bisa, karena mengapa dia memahami manis tato'a tadi, sanggup membiayai sendiri dari hasil usaha sendiri. Tak salah itu mindsetnya demikian, pola pikirnya demikian. Dia nak berangkat pertama kali, kalau bisa biaya sendiri. Nanti barulah, kan begitu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, mohon maaf ya, panggilan kita untuk berangkat haji dan umrah ni, Bu, dikatakan ulama juga, ada juga ya, Bu, disebabkan 3. Jadi ustaz, panggilan haji dan umrah itu bukan semata-mata dipanggil Allah, bukan. Ya, bukan semata-mata
Kalau itu sudah pasti kita disebut dengan duyufur rahman, dipanggil Allah. Allah yang memanggil nama kita. Berangkatlah macam Ibu Karyatin dipanggil. Maka yang pertama, kalau kita berangkat haji dan umrah ke Baitullah, ke tanah suci, ke tanah haram, itu ada 3 jenis panggilan, Bu. 2 yang elok, 1 yang tak elok. Ini yang hendak kita hindari ni. Sebetulnya yang kedua ni pun ngeri-ngeri sedap ini, Bu. Kalau hendak Bu, silakan aja. Apa yang pertama? Yang pertama, kita yang berangkat haji dan umrah ni dipanggil Allah. Dipanggil Allah nama kita. Dan insya Allah ulama menjamin, dan kita insya Allah menjamin. Kenapa? Karena jelas dia duitnya halal, sumbernya halal. Kemudian dia pun melaksanakannya itu memang khusyuk dan tawaddu. Memang betul-betul lah dia melaksanakan rukun Islam yang kelima tu. Dan insya Allah inilah kita doakan, Bu. Allahumma ja'al ha atau hu bagi laki-laki, kalau berdua mereka huma hajjam mabrura wa sya'yam maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya maulana ya arhamar rahimin. Jadikan mereka ya Allah jadi haji dan umrah yang mabrur. Umrah mabrur. Ya. Kemudian sya'yam maskura, ibadah yang termasuk ibadah haji ini adalah ibadah harta, yang mensyukuri harta yang diberikan Allah kepada kita. Wa dhanban maghfura, dosa diampunkan. Karena salah satu fadilah melaksanakan umrah adalah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakanlah ibu kita ini sama bapa anda itu semoga menjadi duyufur rahman, berangkat ke tanah suci, kembali nanti ke tanah air, menjandang umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bu, ada panggilan malaikat. Kalau malaikat Israel tak ada masalah. Ini malaikat kalau malaikat Jibril tak ada masalah. Ini malaikat Israel. Apa paham Ustaz? Kalau ada nanti ibu saudara kita meninggal di Mekah, pasti dia melaksanakan haji dipanggil malaikat Israel. Tak bahan ni saya mencontohkan ini bahang menanguk pula ibu ni. Siapa lagi kita contohkannya? Ya. Siapa lah? Ya. Ada nambah angkat meninggal di Mekah, jangan disosali. Dia tu sudah tekan kontrak. Hajah butet tak sini kan Hajah butet. Ya, kau meninggal di Mekah ya. Tak apalah aku datang ke Tanjung Balai. Jadi datang aku ke Mekah, di sana dicabut. Macam kemarin Travel Sahara salah ya. Itu yang kemarin dipimpin oleh Ustaz Al-Fishari, Ustaz Taufik Azhar. Itu ada salah satu jamaah mereka meninggal. Kawan ibu saya, Ibu Iris, pensiunan guru SD. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Orang si pori-pori di muka musola. Kenal? Dia itu dipanggil malaikat Israel, Bu. Jadi saya bilang duanya yang baik, tapi satu ngeri-ngeri sedap. Ndak ibu dipanggil malaikat Israel? Siapa tunjuk tangan? Dah aku kan. Ya. Tapi Bu meninggal di Mekah ni, mohon maaf, ada Bu, tak saya ceritakan dah sudah pula sini. Berangkat pula balik berangkat haji, pingin mati di Mekah. Dah mati juga di Tanjung Balai. Ada tidak pola dipintanya. Berangkat sekali macam muak saya dari Bandar Pulau. Kan? Begitu sampai ke tanah haram meninggal. Ada guru saya dulu, guru matematika kenal, Pak Rais kenal. Pak Rais meninggal di Mekah. Mana kau kenalan ni? Kenal lah. Iya, kenal kan? Meninggal di Mekah. Itu Bu panggilan malaikat Israel. Malaikat Israel. Jadi kalau orang yang mati-mati jangan pala disosali. Ya. Karena itulah kodrat Allah, dah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi maksud tadi, kata ulama tadi, itu panggilan malaikat Israel. Tak usah disosali lah. Ya, tak pernah sejarahnya orang meninggal di Mekah diurus pulang. Sedangkan meninggal di Batam payah diurus pulang. Apa lagi meninggal di Mekah? Biaya bosah. Kemudian ini yang hati-hati itu Bu, panggilan setan, panggilan iblis. Bisa begitu Ustaz? Bisa. Mohon maaf. Bisa saja dana yang digunakannya tahu lah kan? Tahu kan usahanya tadi samar-samar. Tadi Mangkoyo Malim Salam tadi hendak dia dibangkatkan wali kota, takut dia. Duit APBN ini segala pajak di situ Bu, bukan pajak inang-inang saja. Pajak B2-nya di situ, pajak mirasnya di situ, pajak hiburan malam di situ. Kita pun bayar pajak bumi dan bangunan pun di situ. Dikumpulkan itu. Bisa apa dipisah wali kota? Pisahkan ya. Halal haram. Ini nak berangkat ke haji ini tak. Ini sekolah dapat satu. Ya, tak bisa lepas satu. Maka dia ragu dia. Dia mengambil jalan tengah. Apa lagi? Itu tadilah usaha yang tak jelas. Maka kita lihat
Ada nyombo orang pulang dari haji dan umroh bukan makin tunduk tapi makin menantang. Ada di Mekah pun itu akan bakal lain. Ada tak bala aku ceritakan ibu pun tahu itu kan. Ya. Hati-hati ini kita hindari nih. Kenapa? Ya bisa jadi dari dana yang digunakan itu mungkin jangankan subhat haram. Jadi hati-hati. Kemudian tidak ada dia bilang memang tak dipanggil Allah dia. Tak dipanggil Allah dia berangkat haji itu memang kena apa namanya? Berlebih-lebih dananya. Tengok semua pula sudah haji. Awak ada duit, awak tokanlah haji plus. Haji plus. Ya? Macam-macam hadis itu kalau kita tengok kan, Bu, ada masalah berangkat umroh. Begitu juga jilbab lepas juga tak ada gunanya. Nah, itu tentang ya kitalah ya baik itu yang sudah dipanggil maupun akan dipanggil. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, apalah dalil tentang umroh? Al-Baqarah 158 boleh dilihat bahwasanya kata Allah, "Faman hajjal baita awi tamara", siapa yang mengerjakan haji ke Baitullah dan umroh, maka Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Faman tata khaira, dan itulah kebaikan yang berikan Allah. Maka sesungguhnya Allah mensyukuri, sangat mensyukuri Allah kita selaku hambanya yang senantiasa ya merangkat umroh dan haji. Maka kata Rasul, iringilah ibadah haji itu dengan umroh. Jadi haji itu sekali, Bu. Sekali wajib. Tapi kalau umroh itu silakan berkali-kali. Ya. Haji itu cuma sekali wajib. Jadi yang boleh berkali-kali itu umroh. Maka iringilah. Bahkan kata Rasul, umroh ke umroh selanjutnya itu menghapuskan dosa. Pulang awak umroh itu 40 malam doa awak makbul. Nanti kalau ada orang pulang doa umroh dari haji, tak doa sama dia. Makbul doanya 40 hari 40 malam. Berangkat lagi dia 3 bulan sekali, maka dia melebur dosa dari umroh ke umroh berikutnya. Maka jangan pala kita heran kalau ada yang orang berangkat umroh itu tadi dia lagi berusaha dapat melebur dosanya dari umroh ke umroh selanjutnya. Atau dari kalau dalam kita, siapa yang membaca Yasin malam Jumat dapat mengampunkan dosa malam Jumat ke malam Jumat berikutnya. Maka itu dia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau perkara niat umrah ni, ibunda ni sudah mempelajari kan. Ada dia katanya labbaikallahumma umrah. Ada pula nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bolehnya kita mengumrahkan atau menghajikan awak, boleh, tapi catatannya awak haji di luar. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah dihajikannya saudaranya, nawaitul umrata suburuna. Ya, ditanya Rasul, siapa suburuna tu? Saudaraku ya Rasul. Kau dah haji? Belum, tak bisa, haji dulu. Dan tak boleh pula diumrahkan, dihajikan orang yang masih hidup. Orang yang hendak dibadal hajikan atau dibadal umrahkan itu mesti meninggal dulu. Jadi kalau memaksa juga dihajikanlah aku tak sanggup. Meninggal aku dulu bilang. Aku hajikan bilang. Dia harus meninggal syaratnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, ya. Umrah itu, Bu, tidak ada rukun qauli, ya kan Bunda? Dia sampaikan kan, tidak ada rukun qauli, Bu. Tak ada rukun qauli. Yang ada rukun qauli itu salat. Umrah dan haji ini banyakan rukun fi'il. Itu saya bilang, fisik, ibadah fisik ni haji. Memang fisik harus dijaga lah. Jangan 10 hari nak berangkat olahraga. Perbanyak olahraga, jalan-jalan kaki. Kenapa? Karena kaki yang diutamakan. Berjalan saja dari tempat tinggal ke Masjidil Haram berapa meter. Sekarang dibilang tu, kamilah 29 juta dokat dari Masjidil Haram. Bagi tu sampai di sana lah jauhannya. Ya kan? Dokat tu macam orang Sungai Payang. Saya mula-mula nikah sama rumah saya orang Sungai Payang. Dibilang orang tu, Bu, dari sini kata Teluk dokat berjalan. Wah, kalau orang tu tolong dah biasa sahaja. Mana jauh lah ni. Dokat ni kata. Jalan becek dibilang tu tak becek. Sama orang tu dah biasa, tak biasa dah. Macam mana lah. Jadi sama orang haji, sama orang Arab sudah biasa pula. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sikit ada tambahan saya baca juga. Di Ka'bah itu, Bu, dalam melaksanakan tawaf kan ada 4 sudut. Ya, sudut pertama dikatakan Hajur Aswad. Itulah batu yang hitam itu. Ya. Itu disitulah kata mereka, dikatakan oleh syariat, ya, bahwasanya kita memulai tawaf.
Jadi walaupun saya tak pernah, saya baca buku dan saya dengar juga dari kawan mulai tahu. Itulah katanya membaca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ini sunnah, Bu. Makanya hati-hati kita, jangan dipaksakan bonah bacuan-bacuan dari ketua kelompok kita sampai diletakkanlah buku ini di dado. Kan? Ibu dibaca talangga orang Afrika, talungkup kono pijak. Itu kata Ustaz Somad, jangan dipaksakan kalau tak hafal. Andai mohon maaf kata Ustaz Abdul Somad, ceramah beliau saya dengarkan. Andai ibu lakban pun mulut ibu, tapi ibu ibadah fisik saja tak sah umrah. Tapi janganlah pula begitu bonak. Pinomatlah kata Ustaz Somad. Ya, dibaca kalimat tazkir saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Try subhanallah tak apa. Kan dipaksa bonak tengok buku. Tak hafal macam manalah. Umur 70 tahun disuruh menghafal bacaan-bacaan haji dan umrah. Dapat tidak? Tidaklah. Saya cepat. Dibaca juga lah buku ni. Tak kali cik orang negro hitam tarimpit itu kejadian. Ya, gagah menengok buku ni juga. Tak usah pada paksakan kerana umrah dan haji itu tidak ada rukun qauli, yang ada rukun fi'li. Ya, hati-hati kita harus take and give. Kemudian ada namanya di situ sudut Ka'bah tu rukun Iraki. Itu mengarah ke Irak. Ada namanya rukun Syami, mengarah ke negeri Syam. Bagi yang haji dan umrah tolong lurus kata salah saya ni. Aja, mana aja Halimah? Betul tak? Ada namanya rukun Syami, mengarah ke negeri Syam. Sekarang tak ada lagi di Sambuk. Paman Sam Ustaz, bukan kalau Paman Sam Amerika. Negeri Syam itu sekarang berubah jadi 4 negara kata beliau. Suriah, Lebanon, Pakistan dan Palestina dan Yordania. Baru yang terakhir rukun Yamani. Di sinilah kita rubah. Kalau tadi segala 3 rukun tadi tetap kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Ada pula dirubah-ubahlah pula. Bacaan-bacaan silakan. Tapi begitu di rukun Yamani saya baca dirubah, Bu. Apa menjadi doa kan, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul kan? Luruskan dulu, Pak. Saya tak pernah haji, masih hoji. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi adalah kawan saya bercerita, dia berangkat umrah sama bapak-bapak. Didoalah bapak ni mendoa, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Kenapa berubah doa kau? Dua-dua ikut ustaz katanya. Tak hasanah saya aku buat fatimah aku buat juga betul. Apa yang mau tu? Rupanya dua buat dalam rumah ni. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada di sisi Ka'bah itu multazam, kan Bu? Multazam, tempat makbul doa. Ini Ibu nanti apa yang nak kira-kira di situ lah berdoa. Multazam. Udah nama saya ngeri awak. Multazam, tajam. Itu bahasa Tanjung Balai. Artinya tempat makbul doa. Banyak tempat makbul doa. Termasuk salah satu di sisi Ka'bah namanya multazam. Daerah mana itu? Seberapa mana? Ibu-ibu yang sudah umrah haji ni tahu lah itu. Kesempatan lah di situ berdoa. Dan itu kalau saya baca buku, disunatkan kita meletakkan pipi, boy. Pipi kanan apa pipi kiri? Terserah nak pipi kiri, pipi kanan. Dan hati-hati juga nak meletakkan pipi ni. Kan ini dinding Ka'bah dia kan hitam. Apa namanya ni? Kiswah ya. Hati-hati. Ada juga pengalaman, ini wak ni gara padat pula nak copot saja. Diciumkanlah pipinya, tapi mengadu dekat lakinya, "Bang, tadi aku pas mencium Ka'bah tu basah." Bantan orang Afrika nya kau cium kau tu. Dan hitam-hitam juga. Elok dan pakai menyosok saja, tak juga nyo. Kalau tak sampai, hati-hati. Ini gagal nak menyosok. Ini kan musim ini. Kalau musim haji, sikut sana, sikut sini. Tapi terus terang boyo, ini sunnah. Jangan gara-gara sunnah orang itu sikut orang macam orang Afrika tu lah. Disikutnya, ditunjangnya. Itulah kau suara itu. Bang teman, mohon maaf, Haji Mulkan, kalau sudah sini. Itu gagal itu juga tadi. Orang tak acung tu saja. Bang dipiting orang tu awak. Kan betul kan? Iyo gawat. Makanya hati-hati gitu. Gagal nak mendongah sunat. Makanya kalau tak dapat udah dari jauh sunatnya. Dan pula gagal sunat itu.
apa namanya istilahnya, melaksanakan sesuatu yang dilarang, apa namanya, menulakkan orang, menceredai orang, menjolimi orang dari jauh. Kemudian Bu, salah satu keistimewaan haji dan umrah nih Bu, itulah tadi berkumpulnya seluruh suku di tanah haram itu, di Ka'bah itu mendoa macam-macam lah Bu. Maka kalau nak pun mendoa nanti Ibu, doa bahasa Indonesia saja. Maka nanti keliling nanti kita donga di samping nanti ada orang India. Dan paling kan awak dia nanti mendoa India, kucu-kucu hatahe meredil. Dan paling kata kita heran, nama orang India. Nanti orang Cina samping mendoa bahasa Cina, silakan. Itulah kehebatan Ka'bah itu. Mengapa? Seluruh suku negara berkumpul di situ. Mereka pun berdoa dengan bahasa masing-masing. Ada pula antara orang India, meredil aja pula kau awak. Itu tahu dia. Ya. Kemudian yang terakhir Bu, mengapalah kita nak kojah bona haji dan umroh ni? Terutama umroh. Kalau haji kan payah sekarang Bu. Indonesia negara paling lama antri haji, betul kan? Indonesia negara yang paling lama antri untuk melaksanakan haji. Bahkan ini udah naik kan Bu, 49 bayo. Dari 3 bulan naik 10 juta. Tak bagi orang Bu. Lidah orang tu menaikkan ongkos haji. Banyak orang batal. 10 juta per daun itu duit itu. Mana orang yang tak jadi bahang tak bayar 10 juta palah itu. Meninggalkan untuk anak cucunya, mengundang jiran tasyakuran. Ini tersungkuhan lah, tak jadilah. Ya kan? 3 kali pula dinaikkan. Ya, udahlah yang kemarin yang umur lebih tak bisa berangkat. Apa kata waktu dulu awak tak berangkat kena Covid, yang lewat kena umur, yang ini pula bukan kena ONH ongkos naik haji, tapi HN ongkos haji naik kata. Tak jadi waktu berangkat. Ya. Apa yang dikojar orang Bu? Keistimewaan solat di masjid Allah dan di masjidnya Rasulullah. Apa itu Bu? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, siapa yang solat di Masjid Nabawi, Masjid Rasul, itu lebih utama daripada 1000 rakaat di masjid di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mana lalu itu Bu? Satu waktu wak solat 1000 rakaat tak lalu kita kan Bu. Angkat lagi kau jawab keistimewaan. Kemudian siapa yang solat di Masjidil Haram lebih utama daripada melaksanakan 100.000 kali solat di masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi. Maka pas Masjid Nabawi, Masjid Rasul di Madinah, Masjidil Haram, masjidnya Allah, pusat dunia. Ini Bu, Ka'bah ni, ini tembus ini ke langit ke-7, namanya Baitul Ma'mur. Di situlah basandah Nabi Ibrahim. Sama itu pas kalau ditarik talinya, tapi tak tarik. Nabi Ibrahim, jadi Ka'bahnya langit itu namanya Baitul Ma'mur. Ka'bahnya dunia namanya Baitullah. Nabi Ibrahim bersendek saja itu di Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur tu Bu, malaikat ribuan jutaan datang. Asalkan datang tak pernah kembali. Ya, maka luar biasa. Rasul dah lewat itu. Rasul dah lewat dia di Baitul Ma'mur. Tempat tawafnya para malaikat Allah penghuni langit di langit ke-7. Disitulah Nabi Ibrahim bersandar, bermukim saat sekarang ini. Nah, kita di dunia ini namanya Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, Makkatul Mukarramah. Maka oleh kerana itu, tak ada yang bisa kita lakukan selain bermunajat kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah, ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hambamu, menjadi salah satu tamumu duyufur rahman. Walaupun tak bisa haji, Allah, binamallah kami dapat kesempatan nanti berumrah, melaksanakan umrah ke Baitullah. Amin. Aminkanlah. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir ini saya bunda tak lama-lama ya. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf segala kekurangan ya, kepada Allah semoga ampun, kepada kita yang hadir mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak bahan ya lama-lama ceramah umrah ni. Dia nak belum pun umrah. Doa kita ya. Nomor 4.